Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damasus Budiharjon, NIM 2019-520133. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Lalu Lintas kelas B dengan dosen pengampu Pak Rifki Aldila Primasworo, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kinerja lalu lintas. Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometri, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Kemudian poin berikutnya, semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Arus lalu lintas. Poin pertama, alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Yang kedua, sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru, tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Materi yang kedua yaitu rekayasa lalu lintas. Konsep rekayasa lalu lintas masa depan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, traffic engineering harus menentukan langkah-langkahnya dalam penggunaan ketentuan-ketentuan di atas berdasarkan landasan-landasan sebagai berikut. A. Menentukan objek yang dilayani. B. Menentukan keuntungan yang akan didapat dan konsekuensi yang harus ditanggung jawab masyarakat. Kemudian C. Menentukan perjanjian-perjanjian atau kompromi yang akan dipakai untuk pemilihan alternatif. Yang ke D. Menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan. Dan E. Menentukan pertimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang dipakai. Dan yang terakhir yaitu menentukan perimbangan antara derajat ketelitian, hasil dan tingkat sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat. Materi yang ketiga yaitu arus lalu lintas. Pembahasan arus lalu lintas. Variabel lalu lintas. Jenis arus lalu lintas. Poin A, uninterrupted flow atau arus tidak terganggu. Arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan-kendaraan dan interaksi kendaraan jalan. Contohnya, kendaraan di jalan tol atau jalan raya antar kota. Kemudian yang ke B, interrupted flow atau arus terganggu. Arus yang ditentukan atau yang diatur oleh alat atau cara dari luar atau eksternal, misalnya lampu atau marka lalu lintas. Interaksi kendaraan-kendaraan dan interaksi kendaraan jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas. Pemahaman atas keadaan arus yang terjadi pada suatu keadaan akan menentukan jenis perlakuan, metode analisis, dan deskripsi lalu lintas. Materi yang keempat yaitu Manual Kapasitas Jalan di Indonesia atau MKJI. Latar belakang MKJI yaitu meningkatnya kemacetan jalan dalam dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan. Terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas, diperlukan sebuah metode efektif untuk perancangan dan perencanaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Struktur manual. Struktur manual terbagi menjadi yang pertama, lingkup dan tujuan, karakteristik dan fasilitas lalu lintas yang dipelajari, istilah dan definisi khusus, panduan rekayasa lalu lintas, metodologi umum perhitungan,
prosedur analisa operasional dan perencanaan atau desain, prosedur perancangan atau planning, contoh perhitungan atau persoalan dengan berbagai macam penggunaan, kepustakaan khusus, dan yang terakhir formulir perhitungan. Materi yang keempat yaitu andalalin. Pengertian andalalin. Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Dikutip dari PP 32 tahun 2011. Pembangunan infrastruktur. Pasal 5 Permenhub nomor PM 75 tahun 2015. Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 5 wajib dilakukan andalalin apabila merupakan akses dari atau ke jalan existing. Akan tetapi, jika menghubungkan jalan yang belum ada, maka tidak wajib dilakukan andalalin. Materi yang kelima yaitu pemodelan kinerja lalu lintas. Pemodelan lalu lintas dibagi menjadi dua, yaitu model Grensill, yang kedua model Grenberg. Perbandingan model Grensill dan Grenberg. Model Grensill disesuaikan untuk rentang kepadatan tinggi hingga rendah, dan model Grenberg sesuai untuk rentang kepadatan sedang hingga tinggi. Materi yang keenam yaitu manajemen lalu lintas. Definisi manajemen lalu lintas. Yang pertama, suatu proses pengaturan pasokan atau supply dan kebutuhan atau demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Dan yang kedua, manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Poin ketiga, pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Tujuan manajemen lalu lintas. Yang pertama, tujuan manajemen lalu lintas. Yang pertama, mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi. Dan yang kedua, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang keempat, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Materi yang ketujuh yaitu analisis kebutuhan parkir. Parkir adalah suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu, tidak bersifat sementara. PP nomor 43 tahun 1993. Penanganan masalah parkir. 1. Kajian terhadap besarnya permintaan parkir atau parking demand. Yang kedua, kajian terhadap besarnya penyediaan fasilitas parkir atau parkir supply. Yang ketiga, pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir yang mencakupi lokasi dan pola parkirnya sehingga menghasilkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas minimum. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir yang telah ada. Kemudian yang kelima, penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa, dan perkantoran serta tempat hiburan atau rekreasi. Kemudian yang keenam, penambahan item persyaratan dalam pengusulan IMB mengenai penyediaan fasilitas parkir minimum. Oke, sekian presentasi ujian akhir semester teknik lalu lintas dari saya. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Saya mohon maaf. Terima kasih.